Permenaker nomor 4 tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ada aturan baru untuk para pekerja migran di Indonesia sebelum berangkat maupun sesudah berangkat, dan ada juga setelah pulang ke Indonesia. Jadi baru saja Kementerian Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengesahkan tentang Permenaker nomor 4 tahun 2023 yang beritanya juga baru muncul mulai kemarin itu tentang pertama apa yang diwajibkan atau dibebankan kepada PMI sebelum berangkat, setelah berangkat, dan kepulangan. Jadi kalau dulu mungkin adanya cuman BPJS Ketenagakerjaan saja, sekarang itu ada 3 hal yang harus diikuti oleh PMI. Pertama yaitu JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, dan juga JHT, Jaminan Hari Tua. Nah, 3 hal ini akan mengampu PMI ya. Jadi sebelum dia berangkat, sewaktu proses, kemudian selama di luar negeri, dan juga setelah pulang, itu katanya akan dapat tunjangan dan lain sebagainya jika tahu cara klaimnya. Nah, apa saja sih? Yang pertama kita bahas ya JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Jadi teman-teman semuanya akan mendapatkan premi atau mendapatkan uang dari pemerintah jika mengikuti hal ini, dan ini sudah wajib semuanya PMI harus ikut ya JKK. Kemudian JHT, Jaminan Hari Tua setelah pulang dari sana. Kemudian ada JKM, Jaminan Kematian, yang ketika kita meninggal ahli waris kita akan mendapatkan uang dari pemerintah dengan total nominal tertentu. Dalam aturannya juga tidak disebutkan berapa nominalnya. Lalu berapa biayanya kita membayar itu? Nah, untuk saat kita di Indonesia, saat proses itu iurannya yang dibayarkan adalah 37.500 itu saat kita proses ya. Nanti setelah kita sudah tanda tangan kontrak, kita berangkat ke luar negeri, itu ada iuran lagi yang harus dibayarkan selama masa 2 tahun itu jumlahnya ada 332.500 ya untuk JKK dan juga JKM-nya. Nah, itu per 2 tahun. Nanti kalau kontraknya 3 tahun menyesuaikan, ada tambahan biayanya per bulan itu 13.500, tinggal diakumulasikan jadi satu, dibayar di tempat. Ini berlaku untuk semua PMI ya, baik yang mau proses maupun yang sudah ada di luar negeri. Itu diharapkan mengikuti ini semuanya, diwajibkan mengikuti itu semuanya supaya katanya lebih terjamin lagi gitu ya. Nah, peraturan menteri ini banyak banget ya, ada 41 halaman. Teman-teman bisa download di kolom deskripsi video ini, saya sertakan, silahkan dibaca dari awal sampai akhir ya. Apa saja sih kewajibannya, apa saja sih yang dimaksud JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, JHT, Jaminan Hari Tua ataupun pensiunan, berapa jumlah pensiunannya. Teman-teman bisa download di kolom deskripsi, aturannya sudah saya sertakan di sana, ada 41 halaman. Tidak mungkin kita jelaskan di sini karena mungkin nanti durasinya bisa sampai 2 jam ya. Tapi itu memang aturan baru yang kemarin Bu Menteri sudah diumumkan. Ini adalah bentuk perlindungan katanya Bu Menteri yang lebih menyeluruh, komprehensif untuk teman-teman PMI yang ada di manapun berada ya. Ini menyeluruh memang aturannya ini. Nah, sebenarnya ini mungkin ya, menurut saya ini implementasi daripada UU nomor 18 tahun 2017 terkait perlindungan PMI, di mana PMI itu ada perlindungan sebelum berangkat, dia udah harus dilindungi pemerintah. Saat dia bekerja di luar negeri, dia juga harus dilindungi pemerintah, dan saat dia sudah kembali ke Indonesia, jika dia juga harus mendapat perlindungan. Nah, bentuk perlindungan sebelum berangkat itu mungkin di JKK dan JKM ini dengan dia membayar iuran saat proses. Nanti dia ketika dia gagal berangkat ataupun dia cacat, kecelakaan dan lain sebagainya, intinya dia tidak bisa bekerja ke luar negeri, dia akan mendapat santunan dari pemerintah jika dia mau mengklaim. Nanti cara klaimnya gimana? Silahkan download aja. Nah, kedua yaitu saat dia berada di luar negeri, ketika dia juga mengalami kecelakaan kerja, kematian, terus lain sebagainya, pokoknya yang membuat dia tidak bisa bekerja lagi dan pulang ke Indonesia, dia juga akan mendapat santunan dengan cara mengklaim dan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan itu untuk mendapatkannya. Jumlahnya berapa? Nah, silakan dibaca. Tidak dijelaskan dengan detail di peraturan ini, tapi dia akan dapat sesuai iuran kita, jumlah iuran kita. Nah, terus kemudian itu perlindungan saat bekerja di luar negeri ya. Nah, kemudian nomor UU 18 2017 juga ada perlindungan pasca kita sudah berada di Indonesia, pasca menjadi TKI itu juga ini masuknya ke JHT. Nah, teman-teman nanti udah ada pensiunan juga di JHT, jumlahnya berapa, nanti juga ada berapa persen, sekitar 30% atau jumlahnya dari akumulasi uang kita yang kita setorkan ke negara itu ditambah sekian persen gitu ya. Nah, itu untuk jumlahnya. Pastinya berbeda-beda tiap orang ya pastinya. Nah, nanti setelah pulang kan ada JHT, nanti ada lagi penerusan lagi. Intinya kalau kita ngikut ini ya BP Jam Sostek ini,
Ya, kalau kita bisa ngeklaim kita akan dapat manfaat, tapi kalau kita tidak bisa mengeklaim ya percuma gitu. Nah, untuk teman-teman semua, yang penting dari program-program semuanya ini apa? Yang paling penting adalah cara klaimnya. Kalau cara daftarnya dimanapun mudah ya. Asuransi apapun cara daftarnya itu mudah. Tinggal datang ke kantor, kita daftar asuransi, bayar premi, udah selesai. Itu udah selesai. Tapi yang susah itu biasanya itu cara klaimnya. Teman-teman bisa baca di sini bagaimana cara klaimnya, itu sudah dijelaskan. Bagian jaminan hari tua, cara klaim di pasal 60 itu sudah ada ya, dimana salah satu syaratnya yaitu harus ada kartu BPJS-nya, kemudian KTP, kemudian KK, ahli waris dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di sini jelaskan. Karena banyak, silahkan teman-teman download aja, dan itu adalah aturan baru untuk teman-teman semua yang harus ketahui ya. Lalu bagaimana yang cuti? Siap-siap aja, kalau tidak punya ini semuanya nanti bakal terganjal, mungkin ada masalah sedikit ya, harus lebih sabar lagi. Nah, itu informasi hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya adanya JKK, JKM, JHT untuk PMI yang kita harus ngikut itu? Kalau nggak ngikut ya kita nggak dapat manfaatnya, mungkin kita nggak bisa pergi ke luar negeri. Nanti salah satu syaratnya ke luar negeri adalah ngikut ini, JKK, JKM, dan JHT. Bagaimana teman-teman? Apakah ini mempermudah ataukah ini mempersulit teman-teman semuanya?